Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ya, selamat datang teman-teman di pelajaran SKI. Selamat Anda sudah naik kelas ke kelas 12. Insya Allah jadi tahun terakhir Anda di Manfaat Jakarta ya. Dan ya, kali ini saya yang berkesempatan ngajar Anda di pelajaran SKI ini. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan dalam belajar. Oke teman-teman, langsung saja ya. Oh ya, pertama-tama bagi Anda yang baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe dulu gratis. Dan dengan melakukan subscribe Anda akan mendapatkan update video-video sejarah dan gratis ya. Ya, jadi jangan lupa diklik tombol like dan subscribe. Dengan begitu Anda mendukung saya biar lebih semangat bikin konten yang bermanfaat. Oke teman-teman, di kelas 12 ini di bab pertama kita akan belajar tentang pembaharuan dan modernisasi dunia Islam. Nah, di sini ada beberapa KI ya, kompetensi inti: menghayati dan mengamalkan ajaran Islam, mengembangkan perilaku disiplin, jujur, tanggung jawab, peduli, santun, ramah. Ini saya shooting di di dapur ya, ini lebih terang soalnya. Oke, kemudian kompetensi dasar ini yang paling penting ya. Meyakini bahwa berdakwah adalah kewajiban setiap muslim, menghayati nilai-nilai perjuangan para tokoh pembaharuan Islam. Kemudian memahami sikap akhlakul karimah dari tokoh-tokoh pembaharu Islam seperti Muhammad Ali Pasha, Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal, dan Jamaluddin Al-Afghani. Jadi ada 4 tokoh yang akan kita bahas dalam bab ini. Kemudian menghayati sikap kegigihan belajar dari tokoh-tokoh pembaharuan Islam sebagai implementasi kewajiban belajar bagi umat Islam. Kemudian menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dari tokoh-tokoh pembaharu Islam. Menganalisis sejarah pembaharuan dan modernisasi di dunia Islam. Mengidentifikasi latar belakang lahirnya gerakan pembaharuan di dunia Islam. Mengklasifikasi macam-macam gerakan pembaharuan di dunia Islam, mendiskusikan pemikiran pembaharuan dunia Islam, mengidentifikasi nilai-nilai perjuangan dari gerakan pembaharuan dunia Islam, menyajikan hikmah dan manfaat dari warisan peradaban dunia Islam bagi masyarakat Islam masa kini dan masa yang akan datang, membuat peta konsep mengenai nilai-nilai gerakan pembaharuan. Tujuannya ya, kali ini kita agar siswa mampu menjelaskan sejarah pembaruan dan modernisasi Islam, mampu mengklasifikasi macam-macam gerakan pembaharuan Islam, mampu menganalisis latar belakang dan proses keberhasilan pembaharuan dan modernisasi di dunia Islam, mampu menganalisis hikmah dan pengaruh pembaharuan Islam dan modernisasi di dunia Islam bagi peradaban Islam di dunia. Kemudian mampu menyajikan nilai-nilai perjuangan dalam pembaharuan dan modernisasi dunia Islam. Oke, teman-teman, di sini ada peta cabang ya, pembaharuan dan modernisasi. Pertama, latar belakang lahirnya gerakan pembaharuan dunia Islam. Kedua, tokoh-tokoh pembaharuan dan modernisasi dunia Islam. Nanti dari 2 cabang ini Anda kasih cabang lagi. Pertama, latar belakang itu ada sekitar 4 poin, dan tokoh-tokohnya juga ada 4 poin ya. Jadi insya Allah nanti biasanya saya buat tugas bikin mind map. Jadi Anda akan bikin mind mapping, kemudian nanti Anda upload di Google Drive dan di share di Google Classroom ya. Nah, ini ada aduh. Sorry. Oke, pertama-tama latar belakang ya. Jadi latar belakang ini kenapa bisa terjadi pembaruan Islam dan apa sih itu pembaruan Islam? Nah, ini hubungannya nanti dengan kata tajdid ya. Dalam bahasa Arab disebut tajdid. Tajdid dari kata jadid. Jadid artinya sesuatu yang baru. Dan kata-kata jadid ini berasal dari kata jad, artinya kakek. Artinya apa? Sesuatu yang baru pasti berasal dari sesuatu yang lama. Nah, kenapa disebut pembaharuan? Karena Islam di masa pembaharuan ini diubah ya, diperbaharui menjadi sesuatu yang lebih fleksibel dan lebih bisa menjadi lebih sesuai ya, dan lebih bisa diaplikasikan di dunia modern. Nah, teman-teman sekalian, gerakan tajdid pembaharuan ini terjadi di masa di mana daulah
atau khilafah Utsmaniyah itu mulai anjlok ya, mulai turun, mulai melemah, dan juga di dunia internasional mulai disebut sebagai rojul Orubi Marid atau orang Eropa yang sakit. Nah, kenapa? Karena di masa itu Turki Utsmani sudah mulai melemah, tidak ada perkembangan ya. Bahkan wilayah-wilayahnya termasuk bisa dikatakan stagnan atau jumud, tidak ada perkembangan. Sedangkan di negara-negara lain di Eropa, terutama tetangganya Turki yang Eropa Barat ya. Turki sebenarnya Eropa Timur ya, tapi di sebelah sana di barat itu mereka terjadi gerakan pembaharuan, modernisasi ya, industrialisasi yang sangat cepat. Itu terjadi lebih tepatnya lagi setelah masuk abad ke-17 ya. Abad ke-16 Turki mulai ya masih kuat, tapi masuk ke abad 17-18 itu Turki bisa dikatakan sudah stagnan, tidak ada perkembangan. Sementara dunia barat, Eropa Barat itu mereka melakukan ekspedisi ke berbagai wilayah baru di dunia. Nah, di sini kita ada beberapa hadis ya. Nah, sorry, saya buka sebentar ya. Ini rambut cukur sendiri ini ya. Nah, Rasulullah mengisyaratkan, ada sebuah hadis Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat Islam pada permulaan setiap abad orang-orang yang akan memperbaharui agamanya. Jadi ada pembaharu-pembaharu yang Allah kirim setiap 100 tahun ya, setiap satu abad. Maka di setiap abad itu ada tokoh yang dianggap menjadi tokoh sentral menginspirasi umat Islam untuk memperbaiki keislamannya. Dan ini sudah diramalkan, disabdakan oleh Nabi Muhammad. Kemudian ada istilah tajdid, pembaharuan ya, populer di abad ke-18, imbas pertama kali pembaharuannya di Mesir sebagai imbas dari persinggungan politik dan juga intelektual antara Islam dan dunia barat. Kenapa dari Mesir? Karena Mesir merupakan wilayah Islam pertama yang dikuasai oleh orang-orang Eropa Barat, terutama oleh Perancis ya. Ya, jadi pada tahun 1789 ya, tahun 1801 ya. 1801 sampai 1803. Nah, itu Mesir dijajah sama Prancis. Padahal saat itu Mesir masih merupakan wilayahnya Turki Utsmani. Artinya apa? Turki Utsmaninya masih ada di Mesir, tetapi ketika orang Prancis itu datang ke Mesir, menguasai Mesir, orang-orang Turki Utsmani kalah, ya, persenjataannya kalah. Maka dalam waktu singkat, wilayah Mesir yang cukup luas itu semuanya dikuasai secara penuh, de facto de jure oleh orang-orang Prancis dan menjadi wilayah bagian dari Prancis selama kurang lebih 3 tahun lamanya. Nah, disitulah umat Islam yang tadinya sudah merasa kuat, ya, merasa damai, merasa aman, ternyata tidak ada apa-apanya di hadapan kekuatan militer orang-orang Barat. Maka di situ umat Islam merasa kaget, ya, mereka shock, dan mereka akhirnya sadar bahwa mereka tertinggal secara peradaban, secara kekuatan militer dibanding orang-orang Eropa Barat. Nah, maka di situ nanti mereka berpikir untuk bagaimana memperbaiki diri mereka, ya, mengembangkan peradaban mereka sehingga bisa sejajar lagi dengan orang-orang Barat. Maka pembaharuan Islam di sini adalah merupakan bentuk tatanan transformasi dari keadaan kurang maju menuju keadaan yang lebih maju, lebih makmur, lebih berkembang. Nah, dengan demikian pembaharuan dalam Islam bukan berarti mengubah, mengurangi atau menambah teks, ya, tetapi menyesuaikan pemahaman agama kita dengan konteks yang lebih modern. Maka dengan demikian pembaharuan Islam mengandung maksud mengembalikan sikap dan pandangan hidup umat Islam agar sejalan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, salah satunya adalah ijtihad, ya. Jadi umat Islam saat itu sangat stagnan, sangat tidak ada perkembangan. Sedangkan orang Eropa berkembang sangat cepat. Maka muncul nanti beberapa tokoh-tokoh, ya, yang mereka ini menginspirasi umat Islam untuk berpikir lebih maju, berpikir lebih terbuka, tidak stagnan dan jumud dan lain sebagainya. Nah, pemikiran pembaruan dan modernisasi Islam timbul terutama karena adanya kontak terjadi antara Islam dan Barat, ya. Sebelum periode modern, hubungan atau kontak antara Islam dan Barat sebenarnya sudah terjadi,
terlebih antara kerajaan Utsmani dengan dataran Eropa ya. Namun kontak dengan kebudayaan Barat ini semakin intens saat jatuhnya kekuatan Mesir oleh Napoleon Bonaparte di Prancis. Yaitu yang saya ceritakan tadi ya. Setelah revolusi Prancis ya tahun 1789, itu orang Prancis berkembang begitu cepat ya, muncul negara demokrasi modern pertama di Eropa ya. Sebenarnya dulu ada di zaman Yunani ya, ada negara-negara demokrasi, cuma demokrasi mereka gagal ya. Tapi Prancis ini membuat demokrasi di zaman modern dan sukses, dan ini nanti membuat Prancis menjadi negara superpower baru ya, terutama di wilayah Eropa, dan mereka menguasai hampir semua wilayah Eropa. Jadi Prancis ini pernah menjajah Belanda, menjajah Italia, menjajah Spanyol, itu hampir semua wilayah Eropa pernah dijajah sama Napoleon Bonaparte. Itulah yang membuat Napoleon ini menjadi salah satu jenderal legendaris dalam sejarah dunia yang memiliki angka kemenangan terbesar dalam sejarah peradaban umat manusia ya. Iya, Napoleon ada yang mengatakan dia Muslim ya. Jadi kalau Anda cari-cari di internet, ada yang mengatakan dia Muslim, dan dia di Mesir mendapat banyak inspirasi dari hukum pidana mazhab Maliki. Jadi banyak kemiripan antara hukum pidana konstitusi modern Prancis dengan hukum pidana mazhab Maliki. Jadi ada yang mengatakan memang Napoleon ketika ke Mesir, Napoleon mendapat banyak inspirasi dari peradaban Islam, bahkan ada yang mengatakan dia masuk Islam. Tetapi ini masih belum hal yang pasti ya. Ya pastinya dia tadinya Kristen ya, Katolik. Orang Prancis itu Katolik, dan nanti jenderal Prancis ya yang ke Mesir itu masuk Islam. Nah, jenderal terakhir yang ke Mesir masuk Islam dan menikah dengan orang Mesir. Tetapi setelah dia memimpin nanti mereka diusir ya. Dan salah satu jenderalnya terbunuh oleh mahasiswa Al-Azhar ya, pelajar Al-Azhar menyelinap masuk ke rumahnya, kemudian ditusuk dan meninggal. Itu tapi orang Kristen ya, bukan yang Muslim. Nah, akhirnya mereka angkat kaki tahun 1803, mereka terusir. Nah, ini latar belakang kenapa umat Islam ingin melakukan pembaharuan ya di berbagai aspek, baik itu politik, militer ya, kemudian dunia keilmuan, pendidikan dan lain sebagainya, karena adanya sifat jumud, stagnan ya. Orang-orang Muslim itu stagnan, tidak mau berubah. Ya, jadi sebenarnya Turki Utsmani itu dia berkembang sangat cepat ketika dia masuk abad-abad ke-15 ya. Itu dia mulai menguasai Mesir, kemudian ke-16 dia menguasai hampir semua Eropa Timur. Jadi wilayah-wilayah Balkan sekarang, bahkan sebagian wilayah Soviet dulu itu sebenarnya sudah menjadi wilayahnya Turki Utsmani. Nah, tapi ketika Turki mau masuk ke Italia, itu mereka berhenti ya, stagnan. Kenapa? Karena Turki dan Italia mengadakan perjanjian dagang. Nah, inilah yang membuat nanti perluasan wilayah Turki berhenti di Italia. Dan nanti inilah yang menjadikan kenapa Venezia menjadi kota paling kaya di Eropa. Karena Venezia menjadi basis atau kota perdagangan Eropa ya, yang menghubungkan antara Eropa dengan dunia Islam, dengan perdagangan di Asia. Nah, inilah kenapa Venezia kotanya itu sangat indah, sangat kaya raya ya. Dalam literatur Arab disebut dengan Bundukiyah. Bundukiyah ini bahasa Arabnya Venezia. Venezia menjadi sangat makmur, sangat kaya. Kenapa? Karena dia memiliki perjanjian dagang dengan wilayah Muslim ya. Inilah yang kenapa orang-orang Eropa Barat menjadi lebih miskin ya daripada yang Timur. Dan nanti kebalik nih. Setelah Eropa Barat itu tidak ada jalan untuk berkembang ya, mereka nggak bisa dagang sama orang-orang Asia, mereka nanti cari jalan menuju India. Nah, nanti kita bahas di selanjutnya ya ini ya. Kemudian Islam mulai terpecah belah ya. Islam mulai terpecah belah terutama sekali setelah orang-orang Turki ini tidak bisa menjaga wilayahnya ya. Militernya mulai melemah, Islam mulai terpecah belah. Kemudian ada kontak dengan dunia barat ya. Kemudian ada Renaissance, kebangkitan peradaban Eropa. Nah, Renaissance itu dimulai sebenarnya diinspirasi oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim ya. Jadi masuk ke abad ke-16. Nah, inilah kenapa terjadi Renaissance. Pertama, orang-orang Eropa itu mereka mulai melepaskan diri dari belenggu gereja ya. Jadi sejak kemunculan Kristen di Eropa itu mereka selalu tunduk kepada gereja ya. Bahkan kalau Anda tahu kayak Galileo itu dia dihukum karena
pandangannya berbeda pendapat dengan gereja. Nah, maka nanti di abad ke-16 ya, sampai ke-17 dan selanjutnya itu muncul namanya gerakan Protestan yang dipelopori oleh seorang tokoh namanya Martin Luther. Nah, Martin Luther inilah yang nanti berhasil ya menyebarkan paham Protestan ke seluruh Eropa. Maka muncul orang-orang Protestan di berbagai wilayah Eropa yang nanti menimbulkan perang agama dia di Eropa. Ini medan perangnya terutama sekali di Jerman. Maka Jerman itu hancur-hancuran ya. Kalau yang saya baca itu sepertiga penduduknya mati dalam perang agama itu. Maka nanti orang-orang Barat ya yang Protestan itu karena mereka nggak diterima di Eropa, maka mereka nanti kabur, pindah kemana? Kebanyakan pindah ke Amerika. Maka Amerika sekarang menjadi negara Protestan terbesar di dunia, pusatnya ada di sana ya. Dan itu menjadi Kristen yang lebih moderat ya, Kristen yang lebih rasional. Nah, nanti ya munculnya kenapa di Barat? Karena di Barat itu ada buku-buku orang Muslim yang tersimpan di perpustakaan besar di sana ya. Salah satunya di perpustakaan Cordoba, buku-bukunya banyak. Karya-karya seperti Ibnu Rushd, Ibnu Taimiyah, Ibnu Sina ya, Al-Farabi. Ini menginspirasi peradaban Barat. Mereka mulai berpikir lebih rasional dan tidak lagi menggantungkan diri kepada gereja, tidak lagi tunduk kepada gereja. Nah, maka nanti gereja sedikit demi sedikit pengaruhnya berkurang ya, tidak lagi menguasai politik. Nah, kalau dulu semua raja di Eropa dilantik sama paus di Roma, tetapi sekarang udah enggak ya, mereka udah enggak peduli lagi sama paus di Roma, udah enggak ada hubungan antara politik dan agama. Maka dari situ orang Eropa mulai bisa berpikir logis ya, mereka mulai mengadakan ekspedisi-ekspedisi mencari jalan menuju India ya. Sebenarnya ini salah satu the power of kepepet ya, karena mereka kepepet butuh duit ya buat hidup kan, butuh pergerakan ekonomi. Maka mereka nanti kemudian mencari jalan menuju India. Ditambah lagi dengan saat itu mereka menemukan buku-buku orang Muslim ya, dan juga mereka mempelajari geografi, mereka mempelajari navigasi, mereka mempelajari teknik pembangunan pesawat dan nanti pembangunan kapal laut ya. Nanti ada satu tokoh nanti yang namanya adalah Henry. Henry ini adalah raja Portugis ya. Nah, nanti di tahun ya, ini bersama dengan ini, itu Daulah Bani Umayyah. Orang-orang Muslim dulu pernah masuk ke Eropa Barat yaitu ke Spanyol, Portugal, itu nanti dia rontok ya, hilang. Digantikan oleh kerajaan-kerajaan kecil dan kemudian nanti dikalahkan oleh orang-orang Katolik. Ya, mereka hilang sama sekali itu tahun 1492. Di tahun yang sama, itu ditemukan benua Eropa oleh Christopher Columbus. Nah, nanti dari tahun 1492 itulah, ya, ini abad ke-15 ya, itu mulai orang-orang Eropa berangkat ke Amerika ya, satu demi satu, sedikit demi sedikit. Maka nanti lama-lama orang-orang Eropa itu membuat peradaban baru di wilayah Amerika Utara dan Selatan ya. Oke, nanti kemudian selanjutnya itu nanti menjadi jalur dagang baru ya. Jadi orang-orang Eropa mereka nggak lagi butuh berdagang dengan orang-orang Venesia, mereka udah menemukan jalan menuju India. Nah, nanti termasuk juga nanti ada ditemukannya Tanjung Harapan ini ya. Ini penting juga nih, Tanjung Harapan oleh Vasco da Gama. Apa itu Tanjung Harapan? Kalau Anda lihat benua Afrika ya, itu yang paling bawah, itu ujungnya itu disebut Tanjung Harapan. Maka ketika dia bisa melewati benua Afrika, berarti dia sudah berhasil memasuki jalan menuju India. Nah, tadinya kan India itu harus lewat Turki ya, lewat Turki jalan terus ya sampai Mesir, sampai ke Jazirah Arab, jalan terus ya. Tetapi dengan ditemukannya jalan Tanjung Harapan itu, mereka menemukan jalan laut ya menuju ke India. Nah, dari situlah nanti Prancis dan Portugal menjadi pelopor ekspedisi ya. Mereka menjual komoditas yang ada di Afrika, kemudian yang ada di Asia, dijual ke Eropa, dan mereka nanti menjadi negara-negara pembaharu ya, negara-negara pelopor ekspedisi. Yang selanjutnya menjadi negara-negara kolonial ya. Nanti mereka disusul nanti oleh Inggris, kemudian oleh Perancis ya. Nah, kemajuan Eropa Barat di pasca perang salib didorong oleh adanya gerakan perluasan perdagangan ya.
Nah, inilah yang saya sebut tadi dengan the power of kepepet, ya mereka akhirnya semakin berkembang. Nah, kemudian Inggris juga. Kenapa Inggris bisa berkembang begitu cepat? Anda perlu tahu bahwa Inggris adalah negara kepulauan. Artinya apa? Mereka sudah terbiasa berlayar sama kayak orang Indonesia ya, pindah dari satu pulau ke pulau lain. Nah, Inggris ini dia ini memiliki posisi yang sangat bagus karena dia negara kepulauan ya. Dia berada sebenarnya dia berada di luar dari benua Eropa ya. Karena itu dia secara keamanan sangat aman. Ya, tidak terjangkau oleh tentara-tentara darat orang-orang Eropa. Nah, dan jumlahnya mereka sangat banyak ya. Jadi orang-orang Inggris ini karena jumlah mereka banyak ya, mereka juga sudah terbiasa melaut, maka ketika mereka menemukan fakta bahwa ternyata ada jalur menuju benua Amerika ya. Oke, saya perlu kasih lihat sorry ini sudah agak miring ya, nggak apa ya. Nah, nih saya perlu kasih lihat peta ya, peta dunia karena ini penting sekali. Ini adalah kalau menurut para sejarawan, peta adalah panggung sejarah ya. Bentar. Nah, jadi akhirnya nanti orang-orang Inggris itu mereka sampai lah, ya, mereka mengikuti jejaknya orang-orang Spanyol, mereka sampai ke Amerika. Peta dunia. Nah, setelah mereka sampai ke Amerika, mereka nanti juga berbondong-bondong datang ya memenuhi membuat koloni, membuat pemukiman-pemukiman baru di Amerika. Nah, termasuk orang-orang yang Protestan ya. Inggris itu kayaknya sih mereka nama gerejanya itu Anglikan ya. Anglikan ini saya kurang paham. Oke, ini ada beberapa. Oke, kita lihat Amerika ya. Sebenarnya saya mau petanya aja ya. Nah, ini. Oke teman-teman, lanjut ya, saya lanjutkan ya sambil nunggu mungkin. Ya, jadi begitulah kurang lebih penjelasan kita tentang latar belakang munculnya pembaharuan di dunia Islam. Nah, nanti dari situ orang Inggris itu mulai berkembang ya, mereka bikin pemukiman dan lama-lama wilayah Amerika mulai besar. Nah, ketika mereka di sana menemukan wilayah yang sangat luas, itu mereka bikin perkebunan, teman-teman ya. Perkebunan ini nanti berkembang menjadi sebuah bisnis yang sangat makmur ya, sangat sejahtera dan besar. Dan mereka juga ditambah lagi, ini yang kita perlu tahu bahwa mereka juga menjual budak. Ya, mereka menjual budak dari mana? Dari Amerika. Nah, dari Afrika. Ini dari Afrika ini mereka ambil nih orang-orang ya. Mereka ambil, mereka tangkepin, kemudian mereka bawa ke Amerika, mereka pekerjakan menjadi pekerja di kebun. Inilah yang membuat Inggris menjadi kaya. Bisnis mereka seperti apa? Mereka datang ke Afrika, ya, kemudian menangkepin orang-orang hitam, orang-orang kulit hitam ya, orang-orang Afrika. Ya, mereka nggak suka disebut kulit hitam ya. Mereka menangkap orang-orang ya Afrika ya, penduduk Afrika. Kemudian mereka bawa ke Amerika. Mereka pekerjakan di Amerika. Nah, itulah kenapa orang-orang kulit hitam banyak di Amerika ya, sampai bisa jadi presiden ya Barack Obama tuh. Walaupun bapaknya imigran sih ya. Tapi banyak, jadi dari abad ke-15 itu orang kulit hitam sudah banyak di Eropa. Kenapa? Karena dibawa dari Afrika. Nah, itulah yang membuat Inggris menjadi kaya. Kemudian mereka bisa melakukan proses industrialisasi. Maka revolusi industri pun dimulai ya setelah ditemukannya mesin uap tahun 1811 oleh John Phillips ya. Nah, maka mulailah
revolusi industri di Eropa Barat terjadi di abad ke-18 sampai ke-19. Nah, maka berubahlah peta politik dunia. Yang tadinya ya dari abad ke-9 sampai abad ke-15 Turki Utsmani masih dianggap sebagai negara terbesar terkuat di dunia. Maka sejak revolusi industri abad ke-18 ya sampai abad ke-20 lah ya, itu Inggris menjadi negara terkuat secara militer, terkuat secara politik di seluruh dunia, yang nanti negara koloninya tersebar dari ujung Asia sampai Afrika ya, semuanya menjadi wilayahnya Britania Raya. Maka dia mengatakan Inggris itu wilayahnya dari ujung ke ujung nggak pernah lepas dari sinar matahari. Jadi ketika maghrib misalkan di Afrika ya, sudah terbit lagi matahari di Hong Kong. Di wilayahnya nggak pernah kehabisan matahari. Nah, nanti muncul tokoh-tokoh pembaharuan. Nah, di mana posisi umat Islam? Umat Islam saat itu berada dalam posisi inferior ya. Kita tidak memiliki peralatan tempur modern, kita tidak memiliki armada laut modern. Secara teknologi industri kita sangat tertinggal ya. Kenapa? Karena Turki Utsmani stagnan, tidak melakukan hal baru, tidak belajar hal-hal baru. Maka dari situ nanti muncul tokoh-tokoh yang memaksa umat Islam, mendorong umat Islam untuk belajar. Nah, ini tokohnya siapa saja? Pertama nanti ada Muhammad Ali Pasha ya. Kemudian Muhammad Abduh di Mesir. Muhammad Ali Pasha di Mesir juga. Beliaulah tokoh yang berhasil mengusir orang-orang Eropa dari Mesir ya. Orang-orang Prancis dari Mesir diusir oleh Muhammad Ali Pasha, yang dia nanti melakukan modernisasi militer besar-besaran di Mesir, sehingga Mesir menjadi negara modern pertama ya di Eropa. Bahkan termasuk yang pertama kali bikin jalur kereta api itu Mesir di dunia Islam ya. Kemudian nanti ada Muhammad Abduh. Ini beliau lebih kepada pembaharuan di bidang pendidikan dan juga pengajaran keislaman ya. Kemudian nanti ada tokoh namanya Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal ini beliau lebih kepada pembuatan atau proses berdirinya negara Republik Muslim pertama, yaitu Pakistan ya. Kemudian nanti satu lagi Jamaluddin Al-Afghani. Nah, beliau ini idenya adalah pan-islamisme atau persaudaraan dunia Islam. Oke, teman-teman, kita lanjutkan atau enggak nih? Ya, mungkin saya cukupkan dulu ya. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Setelah ini insya Allah saya akan buatkan kuis. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.